Pernah kebayang nggak sih kalau buat jadi sukses, kita justru harus belajar jadi goblok? Aneh banget ya, kedengarannya bahkan provokatif. Tapi itulah inti dari sebuah buku luar biasa tentang pengusaha legendaris Bob Sadino, yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia sumber inspirasi kita. Lihat deh judulnya, udah langsung nantang semua yang kita tahu soal sukses. Belajar goblok dari Bob Sadino. Satu kalimat aja udah cukup bikin kita berhenti sejenak dan nanya, Kenapa ya? Di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama rencana, strategi, dan jadi pintar, kok ada orang yang malah nyaranin kita buat jadi goblok? Yuk kita coba bongkar paradoks yang super menarik ini. Oke, buat ngerti filosofinya, kita harus kenalan dulu sama orang di baliknya. Siapa sih sebenarnya sang pengusaha goblok ini? Bob Sadino itu seorang pengusaha legendaris di Indonesia. Tapi, coba deh lupain dulu semua teori bisnis yang pernah kalian dengar. Cara mikirnya itu bener-bener bukan cuman out of the box, tapi mungkin udah out of the world. Beda banget. Dan buat bener-bener ngerasain cara pikir beliau, katanya tempat terbaik itu ya rumahnya. Seperti yang dialami penulis buku ini, datang ke rumah Bob Sadino itu kayak masuk ke cerminan fisik dari semua filosofinya. coba bayangin deh, sebuah rumah yang modern dan minimalis, tapi sama sekali nggak ada gerbangnya. Kayak ngundang siapa aja buat masuk. Kursi-kursinya juga nggak ngadep ke jalan, tapi malah ngadep ke lembah, seolah-olah alam itu tontonan utamanya. Tapi ada yang aneh, nggak ada satupun pohon buah di halamannya. Buat seorang pengusaha agribisnis, kok bisa? Jawabannya sesimpel ini, tapi dalam banget artinya. Buat dia, bisnis itu bukan soal menang kalah. Daripada menuhin kebutuhannya sendiri, dia lebih milih buat jadi bagian dari ekosistem, buat dukung pedagang-pedagang kecil. Ini bukan cuma soal buah, ini soal kepedulian sama komunitas. Keterbukaan rumahnya ini bukan cuma teori loh. Suatu hari, prinsip ini benar-benar diuji. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang nggak dikenal datang ke teras rumahnya dengan permintaan yang, wah, berani banget. Jawabannya kedengeran ketus ya, bahkan kayak nolak mentah-mentah. Kalau mau modal, kamu salah tempat. Tapi seperti biasa, di balik kata-kata Bob Sadino selalu ada pelajaran yang lebih dalam. Ini tuh bukan penolakan. Ini adalah pelajaran kewirausahaan yang paling berharga, kemandirian. Dia nggak ngasih ikan, tapi maksa si perempuan buat belajar mancing. Dia justru ngedorong perempuan itu buat percaya sama sistem, dan yang paling penting, percaya sama dirinya sendiri. Nah, filosofi yang sama juga dia terapkan waktu penulis buku ini minta izin buat nulis tentangnya. Bob Sadino tuh setuju, tapi ada dua syarat yang unik banget. Aturannya simpel, tapi dalam. Pertama, jangan tulis biografi saya. Kedua, jangan cuma ngobrol sama saya, tapi kumpulin banyak orang dan kita diskusi bareng-bareng. Loh kenapa gitu? Di balik dua aturan ini, ada sebuah pesan kuat. Dia nggak mau dijadiin pahlawan super yang dikagumi dari jauh. Dia percaya kalau kebijaksanaan sejati itu nggak datang dari satu guru aja, tapi dari diskusi bareng-bareng, di mana semua suara didengerin. Kebijaksanaan itu ada di dalam komunitas. Oke, rumah tanpa pagar, pelajaran soal kemandirian, dan kebijaksanaan kolektif. Sekarang, yuk kita sambungin semua titik ini, balik lagi ke judul yang provokatif tadi. Sebenarnya apa sih inti dari filosofi belajar goblok itu? Nah, ini dia intinya. Belajar goblok itu adalah sebuah ajakan radikal buat kita berhenti kebanyakan analisis dan mulai aja dulu. Ini soal buang rasa takut, lompat, dan percaya kalau setiap kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi data berharga buat kita belajar. Perbedaannya tuh bener-bener fundamental. Di satu sisi, ada cara orang pinter yang penuh perhitungan, nunggu momen sempurna, modal cukup, dan semuanya pasti. Jalannya aman, tapi seringkali nggak pernah mulai-mulai. Nah, di sisi lain, ada cara orang goblok. Langsung mulai aja dengan apa yang ada, berani sama ketidakpastian, dan ngelihat setiap kegagalan itu sebagai biaya sekolah. Jalan ini penuh resiko, tapi disinilah sesuatu benar-benar terjadi. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua pemikiran yang nyeleneh ini? Warisan apa yang sebenarnya pengen dia tinggalin? Kutipan ini ngena banget ya. Warisan Bob Sadino itu bukan soal uang atau perusahaan. Warisannya adalah hidupnya sendiri. Sebuah bukti nyata kalau ada cara lain buat ngelihat dunia. Cara lain buat sukses yang dia bagiin secara terbuka buat siapa aja. Pada akhirnya, misinya itu cuma satu. Menyebarkan apa yang dia sebut virus kewirausahaan. Dia pengen lihat orang lain bebas dari keraguan, mecahin toples ketakutan mereka, dan berani buat mulai. Nanam benih ide mereka sendiri, sekecil apapun itu. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan buat kalian.
Di tengah dunia yang nuntut kita punya rencana sempurna, mungkinkah tindakan paling cerdas justru adalah memulai secara goblok? Mungkin udah saatnya kita semua belajar untuk sedikit lebih goblok.